Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi di sini. Kali ini aku membuat piak mekar nih seperti ini nih. Yuk kita lihat bagaimana sih mekarnya kayak apa tuh. Kan kayak ini nih mekarnya. Tuh mekar kan ya. Yuk dicek bagaimana sih cara buatnya. Yuk mari teman-teman semua. Pertama-tama aku mau merendam 2 cup kacang hijau. Dan sebelum direndam, aku akan cuci dulu sampai bersih. Kemudian ditambah air seperti ini, kita kucek-kucek supaya debu-debunya hilang dan bersih. Setelah bersih seperti ini, kita rendam selama 1 hari 1 malam. Setelah mekar seperti ini nih, kulitnya sebagian mengambang, mengapung sebagian kulitnya. Kemudian kita cuci, kita buang nih kulit-kulit yang mengapung. Setelah kita buang kulit yang mengapung, kita tambah air sampai kacang hijaunya tenggelam. Lalu kita masak sampai empuk ya teman-teman, kira-kira 40 menit atau 1 jam begitu. Sekarang sudah mendidih, kita kecilkan api, kita tunggu selama 1 jam. Setelah 1 jam kita cek apakah sudah empuk dengan kita pites. Jika kita pites sudah hancur, tandanya sudah empuk. Lalu kita angkat. Sekarang mari kita angkat ke wadah, kita pindahkan ke wadah lain supaya agak dingin begitu. Nah, kita angkat kacang, airnya jangan diambil, kita buang saja airnya. Lalu kita siapkan cobek seperti ini nih, cobek batu untuk kita menghaluskan kacang hijaunya. Nah, sekarang mari kita ulek kacang hijau rebusnya, kita ulek sampai halus. Tapi jika kalian di rumah punya blender, boleh di blender. Nih kita masukkan kacangnya ke dalam blender, lalu kita tambah air sampai cukup kira-kira untuk memutar blendernya. Nah, sekarang kacang hijaunya sudah aku blender, sudah halus. Sekarang aku mau siap-siap untuk menyaring kacang hijau blender ini. Nah, sebelum menyaring kacang hijau blendernya, kita harus siapkan air setengah panci. Kemudian kita siapkan saringan seperti ini untuk menyaring kacang hijau halusnya. Kita saring-saring di atas air ini supaya kacang hijaunya tuh turun dan kulitnya tuh akan tertinggal di saringan ini ya teman-teman. Lakukan dengan cara ini sampai semuanya habis ya teman-teman, dan kulitnya kita buang. Nah, sekarang sudah selesai menyaring kacang hijaunya. Sekarang kita siapkan kain untuk menyaring air ini supaya kacang hijaunya tuh tertinggal di atas kain ya teman-teman. Kain apapun itu, mau putih, mau coklat, mau apa, pokoknya yang penting kain supaya bisa menyaring air dari kacang hijau ini ya teman-teman. Kita siapkan seperti ini nih, seperti yang aku siapkan seperti ini. Sekarang air kacang hijau kita tuang ke atas kain ini, kita tuang semuanya sampai kacang hijaunya tersaring. Setelah kacang hijau tertuang semua, kita angkat kainnya seperti ini untuk kita peras ya teman-teman. Kita peras supaya airnya mengering. Setelah diperas, air kacang hijaunya kita buang. Kemudian jika masih ada sisa air, kita peras sampai sekering mungkin. Nah, sekarang kacang hijaunya sudah aku peras dengan sekering mungkin, lalu tampung di baskom untuk kita proses selanjutnya. Setelah kacang hijau kita peras, kita akan masak kacang hijaunya dengan ditambah 1,5 cup gula pasir. Selain gula pasir, di sini aku tambah juga setengah cup minyak sayur. Kemudian ada bahan tambahan lagi, yaitu ini aku pakai 3 lembar daun pandan, kita akan potong-potong. Sekarang kita siapkan kuali untuk kita memasak
racikan kacang hijau, gula pasir, juga minyak. Sekarang kita masak sampai gula rata seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan minyak. Setelah minyak rata, aku tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu kita aduk rata lagi sampai semua tercampur. Nah, sekarang sudah selesai dan menggumpal seperti ini supaya dapat dipulung begitu teman-teman. Nah, setelah dingin aku acak-acak seperti ini menjadi serpi-serpihan ya teman-teman. Nah, sekarang aku akan memulung-mulung kira-kira seberat 15 gram begitu. Nah, sekarang sudah selesai memulung-mulung kacang hijaunya. Sekarang kita sisihkan dulu. Nah, di sini aku sudah ada adonan pia. Ini mengambil resep dari adonan dasar pia ya teman-teman. Kalian bisa cari di sana di resep adonan dasar pia, dan segala macam cara dan urutannya ada lengkap di sana ya teman-teman. Nah, di sini aku suasana dapurnya berbeda karena aku lagi di kampung ya teman-teman. Tentu alat masak dan suasana dapurnya berbeda. Nah, di sini adonan aku bagi menjadi satu kepingnya 10 gram. Nah, di sini aku sudah siap-siap untuk mengerol adonannya. Kita roll maju mundur seperti ini. Lipat atas, lipat bawah. Lalu roll lagi, maju mundur, lipat bawah, lipat atas. Nah, selesai. Lakukan hal yang sama untuk semua adonan, lakukan begitu seperti tadi. Nah, sebelum kita menggepengkan adonan, kita tabur tepung di atas meja, lalu kita tap, kemudian kita pipihkan adonan ini supaya melebar begitu teman-teman, seperti ini contohnya. Setelah adonan pipih seperti ini, kita siap untuk membungkus pia mekarnya. Yuk. Jika adonan sudah pipih seperti ini, kita ambil satu keping kacang hijau yang kita telah bulatkan, kemudian kita rekatkan, kita tutup seperti ini supaya jika digoreng nanti tidak keluar isinya ya teman-teman. Nah, sekarang sudah selesai. Kemudian kita ambil satu lembar lagi adonan untuk kita alasi dengan satu lembar daun pandan yang kita telah potong seperti ini. Kita taruh di atasnya sebagai penanda nantinya. Kita letakkan adonan yang sudah kita bulatkan sebelumnya, tap di atasnya, kita bungkus lagi seperti sebelumnya, rekatkan supaya rapi begitu, seperti sebelumnya juga, supaya tidak melejit keluar isi dalamnya ya teman-teman. Kita rapihkan seperti ini, rekatkan dengan jari jempol, kita rekatkan lagi. Nah, selesai seperti ini, kita bulatkan supaya bulatnya sesuai yang kita inginkan. Kemudian setelah ini kita kumpulkan dulu, tunggu semuanya selesai ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk informasi, ini kan sekarang membuatnya adonannya beratnya hanya 10 gram, tidak seperti biasa 20 gram. Karena ini kan dibuat mekar maka kita harus membagi adonan yang 20 menjadi 10. Maka aku membuatnya menjadi 10 gram saja karena kita akan menjadi untuk lapisan begitu. Jadi adonan yang 20 gram seperti yang sebelumnya, aku membuatnya dengan 10 gram saja supaya beratnya sesuai seperti pia pada umumnya begitu teman-teman. Nah, sekarang kita siapkan kuali, nyalakan api, kecilkan apinya. Sekarang kita masukkan minyak, tunggu sampai anget, kemudian kita kerat adonan pianya seperti ini. Lalu kita
akan goreng. Setelah semua ini selesai, masukkan ke dalam minyak anget. Satu persatu masukkan. Apinya kecil saja teman-teman. Jika terlalu besar nanti akan mengganggu perkembangan kuenya, akan tidak mekar ya teman-teman. Nah, kita siram-siram atasnya supaya mekar maksimal seperti ini. Dibalik setelah bawahnya tuh agak kecoklatan, lalu balik lagi sampai sesuai dengan yang kita mau. Nih agak kecoklat-coklatan sedikit ya teman-teman, jangan terlalu coklat. Nah, sekarang sudah selesai menggorengnya. Nah, ini dia hasilnya. Yuk mari kita icip-icip teman-teman. Nah, pia makernya sudah jadi. Selamat mencoba teman-teman semua. Yuk mari kita coba icip-icip. Sekarang aku mau potong ya. Nih kita cek. Nah, jika teman-teman ada waktu atau sempat begitu, silahkan dicoba jika suka ya teman-teman semua. Ini tuh rasanya seperti pastry teman-teman, kulitnya ini. Silahkan mencoba. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum, dadah.